Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi fi ruhi, bismillahi bi jismi, bismillahi bi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi admi. Assalamu alayka ya Zat, assalamu alayka ya Nur, assalamu alayka ya Allah, assalamu alayka ya Muhammad, assalamu alayka ya Ruhi, assalamu alayka ya Jasadi, assalamu alayka ya Sulaiman, assalamu alayka ya Ibrahim, assalamu alayka ya Daud alaihissalam, assalamu alayka ya Nuh, assalamu alayka. Syabdul Qadir Al-Jailani Qaddasallah. Assalamu alayka Sayyiduna Umar Sayyiduna Syahmad Sohibul Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah sahabat TKN insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, iradahnya, dengan ilmunya, pada siang hari ini Allah takdirkan. Ini bukan satu kebetulan, tidak ada kebetulan bagi orang yang hidup. Adalah sudah ada pada qadarullah, ditetapkan. Hari ini, saat ini kita berkumpul bersama. Semoga pertemuan ini menjadikan wasilah kepada kita adalah kita usul ilallah, ya. Dan kita semakin mengenal Allah, merasakan Allah, membuktikan Allah, merasakan kehadiran Allah dengan zikir la ilaha illallah. Marilah kita memahami zikir secara luas, ya. Dan itulah Allah ingatkan dalam Al-Quran, mengajak kepada kita, faida qadaitum manasikakum, faida qadaitumus salat fadkurullah kadikrikum, ya. Kita disuruhkan oleh Allah adalah untuk senantiasa sadar. Zikir kalau secara ucapan sudah biasa kita lakukan, tapi pada dasarnya tiada satu perbuatan pun yang kita lakukan sebenarnya bimana zikir. Maka ada zikir bimana zikir bimana khos, ada zikir adalah yang lebih tinggi daripada itu. Maka yang disebut zikir itu adalah dari mulai zikir ma'agoflatin. Zikir adalah tubuh yang lalai, mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi terkadang tidak ada kesadaran bahwa hanya Allah lah satu-satunya ilah, bahwa tiada yang bergerak kecuali Allah, tiada yang hidup kecuali Allah, di dalam wujud nurullah, nur Muhammad, ya. Jadi tidak apa-apa kita berjalan mulai dari zikir syariat dengan menyebut-nyebut nama Allah. Adalah menyebut-nyebut nama walaupun kita tidak mengenal kepadanya. Kita adalah sudah baik dengan menyebut nama walaupun tidak tahu kepadanya, tidak kenal kepadanya. Karena menyebut-nyebut itu sebagian dari tanda sudah mulai mencintainya. Dari zikir ma'agoflatin, masuklah dengan zikir la ilaha illallah, masuk kepada la ilaha illallah, masuk pada la ilaha illa anta. Itu sudah berhadap-hadapan dari semua. Masuklah kepada zikir la ilaha illa ana. Dari zikir ma'agoflatin dengan tubuh, dengan ucapan, dari semua. Dan mari kita luaskan. Karena zikir itu tidak hanya menyebutkan kata la ilaha illallah, tapi sadar kepada la ilaha illallah. Maka itulah zikir yang disebutkan adalah kendaraan, adalah buruk. Buruk itu dari kata barkun. Barkun itu pada saat sudah ditanamkan, ditalkinkan,
ditanamkan ke dalam dada. Itulah pengarsa Abah menulis kitab Miftahus Sudur. Miftah itu kunci, as-sudur adalah dada, adalah dengan kalimat taqwa. Jadi mengucapkan la ilaha illallah itu la-nya hanya menegaskan bahwa sesungguhnya adalah tidak ada yang lain. Illallah itu semuanya adalah hanya milik Allah. Maka itulah konsep pada manusia dengan berzikir la ilaha illallah itu tujuannya adalah innalillah. Innalillah adalah sesungguhnya untuk menyadari dari kita berasal dari alam kosong masuk kepada alam titik satu, dari alam ahadiyah masuk ke alam wahdah, masuk ke dalam alam wahidiyah, masuk ke alam arwah, la ilaha illa Allah. Tetapi yang harus berzikir itu adalah bukan daripada diri kita. Muhammad Rasul Allah, diri dohir. Maka itulah dimulai dengan zikir syariat, ya. Makanya la ilaha illallah adalah untuk menegaskan bahwa tiada yang wujud kecuali Allah, bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah, tiada yang hidup kecuali Allah, tiada yang bisa melihat kecuali Allah, tiada yang bisa mendengar kecuali Allah, tiada yang nyata kecuali Allah, tidak ada yang berilmu kecuali Allah. Itulah yang harus dibangun pada saat kita mengucapkan la ilaha illallah itu. Bahwa la, aku bukan jasad, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan, tapi aku adalah rasa. Aku bukan pikiran, tapi aku adalah fikir. Ya, zikir, fikir, tadi semua. Maka kesuksesan dunia akhirat itu zikir dan fikir. Fikir tanpa zikir gagal kehidupan dunia. Zikir tanpa fikir itulah juga adalah sia-sia, kosong, tadi semua. Maka itulah diajarkan kepada kita adalah sudah tanamkan ke dalam dada kalimat taqwa. Maka la adalah penegasan sesungguhnya adalah disitulah adalah berarti kita harus telanjang. La itu menyerahkan semuanya. La hayyun, aku tidak hidup. Kesadaran itulah yang harus dibangun. Maka tidak nanti di penghujungnya pada saat la sautin la harfin, tiada suara dan tiada huruf, maka sebenarnya apapun yang kita lakukan, diam maupun bergerak, itulah pengamalan dari la ilaha illallah tadi semua. Maka semuanya jadi bernilai zikir. Makan zikir, nyupir zikir, menggosok baju buat ibu-ibu zikir, bahkan mandi pun zikir. Karena kita sudah mengerti tidak ada yang bisa memandikan kita kecuali ilallah. Tidak ada yang bisa membuat kita bisa masak kecuali ilallah. Tidak ada yang bisa goreng ikan kecuali ilallah. Bahkan nanti termasuk dalam ibadah mahdhah, tidak ada yang bisa berdiri dalam sholat kecuali ilallah. Itulah yang harus dibangun. Kalau itu kesadarannya tidak dibangun, maka kita barulah menyebut-nyebut tapi tidak mampu untuk menghadirkan. Dikit tidak berdampak. Tadi semua. Banyak yang menjadi murid tapi menjadi murid jadi murid tapi tidak murid jadi tadi semua. Karena pada dasarnya seorang mursyid, seorang wakil talqin hanya mengantarkan kalimat itu, membukakan belah dada, tetapi adalah hanya memberikan kartu tol, adalah di pintu tol masuk, tapi adalah selanjutnya tergantung si aroda, si murid. Mau berjalan cepat silahkan, mau jalan lambat silahkan, mau berhenti di rest area silahkan. Cuma kebanyakannya daripada ikhwan akhwat itu kebanyakan berhenti di rest area. Dia lupa pada saat ruhnya sudah selesai perjalanannya, belum sampai kepada ujung perjalanannya. Maka itulah yang harus dibangun oleh kita kesadarannya. Maka lawannya dari zikir, zikir itu artinya zakaruyat dulu dikron, ingat. Lawannya ingat itu lupa. Lupa itu identik dengan mabuk. Maka Allah ingatkan wala taqrabus shalat wa antum sukara. Dan janganlah kamu sholat, janganlah kamu dzikir, janganlah kamu minta kalau kamu masih mabuk. Mabuk itu adalah sesungguhnya lupa. Itulah kita disuruh zikir. Maka dari zikir ma'ayakdotin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah itulah nanti akan menjadi konsep kepada kita. Ternyata dunia ini akhirat. Ternyata semua makhluk ini khalik. Itulah kenapa disebut khalik, ada disebut makhluk. Makhluk itu seolah-olah kalau secara bahasa walaupun nggak pas, tempat kholik. Al-abid itu tempat ma'bud. Itulah zikir. Jadi kalau gelas kaca ini zikir sebetulnya adalah dia harus mampu mengenali dirinya. Man arofa nafsahu,
Siapa yang mengenal dirinya, aku si gelas kaca, sebenarnya akan mengenal sebenarnya aku adalah kaca. Wujudku karena wujud kaca, itulah zikir. Kalau si gelas kaca ini nggak menemukan Tuhannya, bahkan dicari Tuhannya itulah ke Mekah, ke Madinah, berarti gelas kaca ini Tuhannya masih jauh, masih berpisah dari dirinya. Sudah menolak 9 ayat Al-Quran. Padahal kata Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah tidak mengatakan qarib, tapi qarib. Hei gelas kaca, aku tidak berpisah dengan dirimu, karena akulah yang qadim, engkau yang baru. Tapi engkau pun baru, karena disebut baru karena engkau wujud menjadi kaca. Maka sebenar-benarnya engkau adalah aku. Makanya disitulah zikir itu adalah harus betul-betul menyadari siapa yang berzikir, siapa yang mengingat, siapa yang diingat. Tapi harus berjalan dengan zikir nafi isbat. Maka tugas si gelas kaca ini adalah menafikan dirinya. La hayyun, aku tidak hidup kalau bukan hidupnya si kaca. La ilmun, aku tidak berilmu kalau bukan ilmunya si kaca. La qadirun, aku tidak punya kekuatan, keinginan. Muridun, aku juga tidak punya kehendak, kecuali kehendak dan kekuasaannya si kaca. La ilmun, aku tidak punya pengetahuan dalam zikir, dalam sholat, dalam doa, kecuali kehendak si kaca. La maujudun bihaqillallah, tidak ada yang sesungguhnya, la maujud yang maujud pada diriku, gelas kaca, kecuali kaca itu sendiri. Maka disinilah, karena perintah awal adalah sesungguhnya kita, kenapa Allah berfirman wala dzikrullahi akbar. Al-dzikir itu akbar. Akbar itu bukan kabir. Pada saat kita mengatakan la ilaha illallah, betul-betul hilangkan semuanya. Hasbi rabbi jalallah. Hasbi rabbi jalallah, semuanya jalallah. Ma fi qalbi ghairullah. Pandanglah semuanya nur Muhammad sallallahu. La ilaha illallah, maka tiada Tuhan selain Allah. Maka itulah kenapa dalam Al-Quran lebih dari 5 ayat Allah berkata bahwa kata Allah, sesungguhnya dalam Quran itu adalah bahwa sesungguhnya akulah yang meliputi dirimu, ya. Bahkan itulah, maka perjalanan si gelas kaca ini kepada kaca adalah itulah yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si kacalah insan kamil itu. Pada saat dia maujud menjadi manusia, menjadilah dia insan kamil. Maka tugas si gelas kaca ini mengembalikan zikir itu untuk mengembalikan bahwa tidak ada sebenarnya yang ada. Maka itulah pada saat si gelas kaca kesadarannya sudah kembali kepada kaca, hilang pengakuan dia sebagai gelas kaca, berarti sesungguhnya dia itu sudah kamil, kamil, sudah berarti sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau sudah bisa ibu lakukan di sini, ibu di sini sudah surga. Maka dunia ini sudah berubah menjadi akhirat. Apapun yang dilihat mata, walillahil masyriq wal maghrib, fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Maka berarti sudah tidak lagi yang fana di mata ibu. Kullu syai'in halikun, tidak ada lagi yang halikun karena sudah dipandang. Segala yang baru itu yang qadim sebenarnya. Maka itulah bukan dzikir itu sebenarnya untuk ingat Allah sebenarnya. Maka dzikir itu adalah justru adalah orang itu harus kenal dulu pada Allah, barulah dengan Allah kita berzikir dengan Allah. Maka bukan sholat itu untuk menuju Allah. Kita itu harus kenal Allah, barulah sholat. Itulah kata Allah tadi. Maka sekarang banyak orang berzikir dengan dirinya, banyak orang sholat dengan pinggirnya. Maka tadi dalam lagunya siapa, Sunan Kalijogo itu untuk basuh dodo tiro, karena banyak orang pinggir tadi semua, kebanyakannya hanya di pinggir. Itu kata Allah wa minan nasi may ya'budullah ada ala harfin. Manusia itu beribadah pada Allah itu pada pinggirnya tadi semua. Atau kalau dalam bahasa duren, manusia itu ibadahnya itu baru pada kulit duren. Maka di dunia ini kecodot lurus. Di dunia ini susah karena selalu pegang kulit duren. Yang kita cari duren bukan cari kulit duren, tapi yang kita cari buah duren. Tapi daging duren juga bukan buah duren. Yang kita cari rasa duren. Tapi rasa duren tidak ada kecuali pada daging duren. Tapi daging duren kalau nggak letak tempat sampah nggak mau makan, harus dibungkus dengan kulit duren. Itulah syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Maka zikir syariat dengan nyebut-nyebut
tadi semua. Tapi dalam hatinya itu waktu dia mengatakan la ilaha illallah itu sesungguhnya adalah menafikan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada yang hidup kecuali Allah, tiada yang ingat pada Allah kecuali Allah, tiada yang mendengar kecuali Allah, tiada yang ini kecuali Allah, tiada yang kaya kecuali Allah. Maka tiada yang berilmu kecuali Allah, tiada yang mawujud kecuali Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Oh tadi nanti muncul Allah, 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 Allah. Il itu Allah juga itu dari semua ya. Nah itulah yang harus dibangun supaya kita ini berzikirnya berjenjang tadi semua. Maka disitulah sesungguhnya adalah yang disebut iman telanjang itu, menelanjangi diri kita, melepaskan pengakuan kita dengan zikir ma'agoflatin dengan la ilaha illallah untuk maju ke dalam la ilaha illallah tadi semua. Maka pada saat kita merasa berzikir, kalau belum ma'rifat pada Allah, yang berzikir tubuh dohir, yang berzikir jasad, yang berzikir bukan tambah zikir, maka makin lupa pada Allah tadi semua. Maka itulah betul kata si bapak tadi, banyak orang beragama tapi dia tidak bertuhan. Banyak orang menyebut-nyebut nama Allah tapi tidak tahu dengan Allah. Banyak orang ingin pergi menuju Allah karena dia tidak kenal dengan Allah, dia berjalan menuju Allah dengan dirinya. Padahal Nabi Muhammad sendiri berjalan kepada Allah itu dengan Allah. Itulah subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah, subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang menjalankan Muhammad untuk sampai kepada Allah. Syaratnya adalah tadi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maka disitulah kita itu dalam dzikir itu lailan. Lail itu adalah perlambang daripada mati. Lail itu berlambang daripada gelap. Lail itu perlambang daripada tidak ada. Lail itu perlambang daripada tipuan. Maka sesungguhnya jangan tertipu dengan jasad. Maka dimulailah dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk ke dalam. Mari. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ucapannya la ilaha illallah tapi di hatinya la Allahu Allah sesungguhnya. Nah nanti Allahu Allah begitu beres dzikir, berarti sholat sebelum sholat, sholat dalam sholat, tetap sholat setelah sholat, dzikir sebelum dzikir, dzikir di dalam dzikir, dzikir setelah dzikir. Nah dzikir setelah dzikir itulah sadar kepada nafas, masuk itu hu, keluar itu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Itu sudah tidak ada lagi kesyirikan dzikirnya tadi. Maka kalau dalam teori gampang, misalnya dzikir ma'agoflatin naik kepada dzikir ma'ayakdotin, dzikir ma'ayakdotin kepada dzikir ma'akhudurin. Nah itu hudur itu mengucapkan la ilaha illallah tapi yang dinafikan dirinya dan diisbatkan kepada Allah. Supaya apa? Selesai pada dzikir itu Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, itu lahirlah Muhammad sejati pada diri kita. Jadi dzikir itu untuk melahirkan Muhammad tadi semua, supaya nanti Islam kita jadi muslim, iman kita jadi mukmin, tuh ihsan kita jadi muhsin. Tadi kita ini sudah benar-benar bahwa kita ini sujud kita sudah jadi masjid. Maka bukan masjid ini yang selalu, masjid ini harus dibersihkan, tapi yang paling harus dibersihkan adalah masjid Allah. Masjid Allah itu tidak ada di luar tubuh. Masjid Allah itu ada di tubuh. Maka yang diminta oleh Allah itu bersihkan dada. Inilah masjid Allah. Masjid ini sama. Masjid ini dan WC itu sama. Batanya dari material yang sama. Tukang temboknya sama. Tadi yang nemok WC itu sama. Batanya sama. Semennya sama. Yang ngasih judul ini masjid itu WC siapa? Emang Allah? Yang ngasih judul itu Bapak, ini tempat suci, itu tempat kotor, kata siapa? Kata kita, manusia. Seharusnya yang kita sucikan dada. Itulah tadi kata Sunan Kalijaga adalah harus untuk basuh dodo tiro. Tadi semua. Inilah yang dibasuh. Itulah guru kita membelah dada kita untuk memasukkan kalimat takwa. Tapi kalau nggak mau telanjang-telanjang, kalimat takwanya nggak dipakai-pakai. Hanya ngaku takwa. Takut sama yang tua.
Tadi semua. Maka disinilah dada. Allah sudah mengibaratkan Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada, itulah Muhammad. Tadi semua. Masalu nurihi kamiskat, perumpamaan nurku kata Allah, aku buat miskat jantungmu, dadamu itu. Dadamu itu. Jadi orang yang sudah di dadanya ditanamkan kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, dan dia benar-benar takwa, iman, dan ikhlas, karena itu berkaitan takwa, kalimatul iman, kalimatul takwa tidak mungkin masuk ke iman kecuali adalah takwa. Al-imanu uryanun, iman itu adalah iman yang sempurna itu al-imanu biru'yatillah, iman yang bertemu dengan Allah, melihat Allah. Nah, bagaimana al-imanu biru'yatillah itu adalah maka tadi yang sudah telanjang, yang sudah ganti pakaiannya dengan kalimatul takwa. Maka tadi begitu ditanamkan kalimatul takwa, dibelah dadanya, masuklah pada kalimatul iman. Setelah masuk kalimatul iman, masuklah kalimatul ikhlas. Maka perjalanan orang dikir la ilaha illallah itu qul huwallahu ahad. Menyaksikan dia menafikan la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. La adalah merupakan perjalanan ruhnya dari alam ahadiyah, ilaha ke alam wahdah, alam sifat. Ila adalah merupakan alam asma, Allah ke alam af'al. Dohirlah menjadi mim ha mim dal di alam misal, alam adsam, alam wujudlah kita Muhammad. Maka itulah kita berjalan itu dari la ilaha illallah, la ilaha masuk dari dia tiada kata pengarsa Abah, kata baginda Nabi, di dalam sodrunmu ada kolbun. Nah, pembuka sodrun itu la ilaha illallah, masuk ke pintu itu. Di dalamnya ada pintu lagi, di dalam sodrunmu ada kolbun. Tetapi kolbunmu juga di situ juga dibuka dengan la ilaha. Itulah tadi 7 pintu ke dalam, seperti Nabi Muhammad waktu Mi'raj diketuk pintu pertama Adam, ketuk pintu kedua Yahya Isa, ketuk pintu ketiga Yusuf, ketuk pintu keempat Idris. Itu bukan ngomongin ke langit, tapi di sini ketuk pintu jasad Adam. Ketuk pintu yang kedua adalah apa namanya Yahya di hati tadi semua. Ketuk pintu ketiga Yusuf, ketuk pintu keempat Idris tadi semua. Maka itulah orang yang sudah sampai di kesadaran mutmainnah disebut dengan kesadaran Idris. Itulah kisah Adam. Kita waktu ruh ditiupkan ke dalam tubuh pada saat kedamaian bersama Allah. Begitu dikasih jasad, mulailah kita gelisah. Mulailah kita takut hidup, takut mati, takut ini, takut usaha, takut berumah tangga. Setelah berumah tangga takut nggak punya anak, setelah punya anak takut nggak bisa biayai, setelah biayai takut juga nggak punya mantu, udah punya mantu takut sama mantu, takutnya nggak takut. Jadi nggak ada menangnya. Maka tadi itulah yang disebutkan tadi kau masalu nuri kamiskat piha misbah. Nah, di dalamnya ada misbah. Itulah yang dikatakan pi al misbah pi zujajah. Nah, itulah merupakan fuad, cermin lampu yang di dalam fuad. Maka barulah tadi semua kata baginda Nabi, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada sagofun, dalam sagofmu ada lubun, dalam lubmu ada la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bentengku, la ilaha illallah itu hisni, bentengku. Mandakholah, siapa yang masuk ke dalam bentengku, faqad umina min azabi, maka amanlah dari siksaku. Maka tadi orang yang sudah dikir la ilaha illallah itu tiada takut. Tadi ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut hidup, tidak takut mati, tidak takut miskin, tidak takut kaya, tidak takut sakit, tidak takut sehat, karena dia sudah memandang kemanapun, sakit sehat, kaya miskin, bisa tidak bisa, semuanya sudah ilallah, kembali padanya. Kalau nggak gitu sampai mati hanya cuma mengucapkan la ilaha illallah, gedek-gedek, habis butuh pulang, habis khotaman dikiran di rumah begini lagi jidatnya.
selalu panggilannya tadi hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, tuh salat. Hayu orang dikir, aduh, habis dikir hayya 'alal falah, itu hayu orang menang, hayu orang bahagia. Kenapa? Man dakhalahu kana amina. Begitu nur Allah sudah masuk ke dalam dada, tapi tidak mungkin masuk ke dalam dada kalau terjebak pada sosok mursyid. Hati-hati kalau terjebak pada sosok manusianya. Ingat, Nabi itu manusia, tapi Rasul itu bukan manusia. Wali itu manusia, mursyid itu bukan manusia. Karena pada dasarnya Rasul dia Muhammad, mursyid juga Muhammad. Maka Muhammad itu satu tadi. Tapi tidak mungkin ibu masuk ketemu dengan Muhammad sampai beres dikir itu Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Berarti itu kalau seandainya karena sudah melahirkan Muhammad, maka insya Allah disitulah man dakhalahu kana amina. Itulah kata Allah, kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasunar nurun ala nurin yahdillahu linurihi man yasha. Tuh, yahdillahu linurihi man yasha. Bahkan di situ Allah jelaskan ayat yang lain, bahkan yahdillahu bukan linurihi, rizki mayyasha, ilmu mayyasha, kebahagiaan mayyasha. Karena Allahnya sudah, masjidnya sudah dibersihkan. Ibu empel ini 1 juta kali tapi hatinya busuk, tetap aja ini nggak pengaruh. Maaf, karena masjid di dalam luar diri dibangun, dibagus-bagus, dicat-cat, malah diperebutkan, padahal setiap diri itu sudah punya masjid masing-masing. Tadi semua, ya. Dan itu adalah Allah sendiri yang berkata, kaukabun itu adalah bintang. Tuh, maka hatinya sudah bercahaya. Kaukabun, ya, kaukabun durriyun. Durri itu apa? Permata. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin. Tah, sejarah itu sajarotin mubarakah. Maka sandungkan pada saat mandi tobat, Rabbi anzilni munzalan mubarakah. Maka mandinya itu, mandi itu bukan hanya sobat Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Maka oleh Abah sudah dikolaborasikan dengan semua bahwa sebelum mandi itu bacakan pada air itu Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nuru Rabbi bihaqi nur Muhammad. Pandang air sebagai nur Muhammad. Tuh, kalau seandainya ingin membersihkan dodotiro, guyur dalam hati, tekuk lidah, rapatkan gigi, la ilaha illallah. Tuh, sucikan tubuhku. Maksudnya sucikan tubuhku adalah belah dadaku, lepaskan baju kepalsuanku, lepaskan baju penderitaanku, lepaskan baju pengakuanku. Itu maksudnya la ilaha illallah. Guyur 3 kali, ambil lagi air, guyurkan lagi, la ilaha, sucikan tubuhku. Sekali lagi, sucikan tubuhku. Barulah ambil lagi air, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nur Rabbi bihaqi nur Muhammad. Guyur lagi, Allah, sucikan hati. Itulah masjid Allah yang sucikan. 1.000.000 kali nyebutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau hanya ucapan mulut, tidak hadirnya hati, tidak berpindah kaf, ha, ya, ain, shod. Bahkan kata Abah, dunia ini akan menjadi akhirat. Bahkan ibu tidak akan lagi menemukan kematian. Yang ada hanya pindah cangkang. Dan itulah kata baginda Nabi, dan dijelaskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir begitu jelas dalam Surah Asrar, al mu'minuna la yamutuna
bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Dari dar yang rusak fana kepada zar yang baqo. Itulah yang dikatakan kullu syai'in halikun, kullu syai'in. Maka sekarang sudah berubah, bukan lagi tubuh kita syai'in, bukan lagi tubuh kita alam, bukan lagi tubuh kita makhluk, tapi sudah menjadi wajhullah, wajahnya Allah. Dan wajahnya Allah itu adalah baqo. Kullu syai'in halikun illa wajhahu, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Tuh, maka nanti ibu duduk dimanapun, insya Allah masjid. Karena masjid itu adalah merupakan tempat baitullah. Ingat itu. Duduk ibu di Manggar sama dengan duduk ibu di Masjidil Haram. Kalau udah ngerti. Duduk ibu di masjid di mana? Di Makassar, di Bontang, ataupun barangkali duduk ibu di dapur, tapi bersama Allah. Mana yang lebih mulia? Tempatnya kah atau Allahnya? Yang memuliakan tempat, ruang, dan waktu itu tempat atau ruang atau Allahnya? Allahnya. Nah, dan Allah sudah ngasih bekal kepada kita. Di dadamu itu ada rumahku. Maka itulah dalam Al-Quran Allah berfirman, aku tidak di laut, aku tidak di gunung, aku tidak di mana-mana, bahkan aku tidak di Ka'bah, aku tidak di Baitul Ma'mur, aku tidak di Masjidil Aqsa, tapi aku di hati orang yang kolbun kolbu yang sudah selamat. Itulah man dakhalahu kana amina. Begitu ketika itu maka fi'il madi man dakhalahu. Maka kata begini Nabi, apa namanya? Man dakhala nur fi qalbil mukmin. Tuh. Kolbunya si mukmin. Tapi sekarang ini masih belum mukmin. Baru ngaku iman tapi belum mukmin. Baru ngaku Islam tapi belum muslim. Ngaku ihsan tapi belum muhsin. Sholat di masjid tapi tidak, badannya belum jadi tempat sujud. Serah sumerah di sini kebahagiaan. Maka ibu akan play walaupun di dapur sambil masak begitu ngagoreng. Ya Allah, siapa yang goreng ini? Apakah benar tanganku yang goreng? Kata Abah juga, nanti mah kalau sudah ngerti man dakhalahu, kata begini, man dakhala nur fi qalbil mu'min in fasahwan syarah. Begitu telah masuknya nur Allah pada dada kita. Tapi nur Allah tidak akan masuk ke dalam dada kita sebelum kita tahalli. Maka dzikir la ilaha illallah mentahalli. Apa yang ditahalli? La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Tuh. Maka disitulah kembalikan semuanya. Man dakhalahu kana amina. Di sini ibu sudah punya pohon yang berkah. Apa namanya pohon berkah? Adalah zaitunatil la syarqiyati wala gorbiyah. Atau di dalam pujian pada baginda Nabi adalah iksirun wagoli anta samsun. Tuh. Anta badrun, anta nurun fauqon nuri, anta iksirun wagoli, anta misbahus suduri. Maka tadi, karena dadanya sudah selamat, ya Nabi salam alaika kepada tubuhmu, ya Rasul salam alaika kepada ruhmu, ya Habib. Nah sekarang diganti jadi ya Habib. Tadi, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Maka kemanapun kita pergi bersama dengannya. Maka kata Abah, dimanapun kita duduk adalah Arafah, dimanapun kita sujud adalah Masjidil Haram, dimanapun kita hari adalah Jumat, dimanapun bulan Ramadan, dimanapun tempat adalah Arafah, wukuf, waqafah. Kenal. Disitulah yang katakan faida qadaitum manasikakum fadkurullah abaakum. Ketika engkau telah melakukan manasik tadi, kan kita sholat inna sholati wa nusuki tuh. Selesai manasik
manasik harian tadi begitu, manasikakum fadhkurullah, ingat Allah. Nah sekarang karena sudah bertemu dengan Allah maka bakal ingat. Pertama, begitu badan gerak ke kantor, begitu badan dipakai sholat, waktu badan dipakai dikir, waktu badan dipakai masak, waktu badan dipakai ada jadi polisi, jadi tentara, jadi apapun. Faida qadaitum manasikakum fadhkurullah. Ternyata yang menggerakkan tubuhku ini hanyalah nur afal, yang dikir nur afal Allah pada tubuh ini, yang sholat nur afal Allah pada tubuh ini. Tubuh ini menjadi saksi, tubuh ini bisu, tubuh ini tidak merasa beramal, tubuh ini adalah menyaksikan sebenar-benar segala gerak pada tubuh adalah afal Allah. Itulah ingat pada Allah. Yang pertama, ingat pada segala gerak tubuh kita. Maka tadi bukan hanya di masjid, karena semua tempat menjadi masjid tadi semua. Maka kita akan selalu bersama Dia. Kalau sudah bersama Dia, senanglah hidup kita. Segala yang kita ucapkan nyata, segala yang kita inginkan nyata, karena Dia sudah menjamin itu kepada kita. Itulah dari firman yang pertama juga mengatakan apa namanya, wa idqulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Itu bicara kepada ruh dan jasad kita, bukan pada Adam dan Hawa. Bukan lagi ngomongin wedok dan lanang, tapi ngomongin ruh dan jasad kita. Faida tadi, wa idqulna ya Adam, hei jiwa, hei Adam, bahagialah bersama Hawa tubuhmu itu, dan nikmatilah dunia ini sekarang menjadi surga. Itulah kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki. Tadi semua artinya nih, hei ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, diundanglah si gelas kaca oleh si kaca. Hei ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei gelas kaca yang sudah tahu diri, hei gelas kaca yang sudah telanjang, hei gelas kaca yang sudah menafikan keberadaan dirimu, irji ila rabbiki, kepada si kaca. Fadkhuli fi ibadi, sekarang jadilah hambaku. Wadkhuli jannati, sekarang nikmatilah kau minummu diisi air apapun, terasa indah dan manis. Nah, itu Ibu bisa nggak ngertikannya? Contoh abah gelas kaca dengan kaca. Inilah hubungan abid wal ma'bud. Ibadah itu dikata abada ya'budu ibadatan, bukan nyembah. Bukan gelas kaca nyembah pada Tuhan yang nggak tahu di mana, bukan di Mekah, bukan di langit. Inna rabbaka atau binnas, Tuhanmu lah yang meliputi diri. Kamu wujud karena wujudku, kamu hidup karena hidupku, kamu melihat karena basorku, kamu mendengar karena sama. Maka itulah kita ini harus mengerti. Dibuatlah oleh Imam Asy'ari tentang sifat 20. Sifat si kaca ini adalah mukhalafatul lil hawadis. Sifat si kaca ini qiyamuhu binafsihi. Nah, apa maksudnya mukhalafatul lil hawadis? Sesungguhnya sifat si kaca ini berseberangan dengan sifat si gelas kaca. Kalau kamu gelas kaca yang ada, maka si kaca hilang. Kalau kamu yang wujud, Allah yang Adam. Maka tujuan dikir la ilaha illallah itu nafikan kamu supaya Allah wujud. Tadi la ilaha illallah, tiada yang hidup kecuali Allah, hiduplah kamu bersama Allah. La ilaha illallah, tiada yang mendengar kecuali Allah. Berarti kita menggalikan sifat sama itu kepada Allah. Kita mendengar dengan Allah. Maka Pak, Abah sudah menyaksikan orang yang keluar ruhnya dari jasad. Hampir semua Abah saksikan. Dan hanya sedikit yang masih berwujud ruh. Inilah yang Abah khawatir, kenapa Abah berkeliling tadi semua. Kebanyakan wujudnya menjadi binatang bahimia, subuhnya syaitonia. Jangan dikira ruh kita keluar tuh pulang pada Allah. Itulah karena dia selama hidupnya belum bertemu dengan Allah. Dia walaupun berdikir menyebutkan la ilaha illallah, segala makhluk menjadi ilah. Ilahnya bukan hanya kepada Allah. Nah, si gelas kaca yang sudah menapikan, pecahkan diri. Maka tadi kalau Abah tanya kepada ibu-ibu semua bapak-bapak, apa ini? Pasti bilangnya gelas. Nah, ada yang bilang kaca. Karena kita suka tertipu dengan bentuk dan rupa.
Maka kata Abah, hidup di dunia ini hanya cari rasa. Ini apa? Ini yang diminum rasanya apa kelapanya? Makan jeruk rasanya apa jeruknya? Kue ini rasanya atau apanya? Kacang, anggur. Ini dia lagi ngamar semua. Kamu tertipu nggak? Wah, aku si anggur, aku si jeruk, santang, aku si kelapa, aku si kacang. Padahal semuanya yang kita makan dari mereka itu hanya satu rasa. Siapa tuh rasa itu? Rasul Allah. Berarti kalau begitu yang kau makan itu adalah rasa Muhammad. Karena dengan ada rasa Muhammad adalah rasa Allah. Tapi kita tertipu. Inilah persoalan manusia. Kenapa dikir itu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu dikir itu nafi isbah. Itulah kata Abah, buruk. Itulah kalimat la ilaha illallah. Itulah buruk. Buruk itu pada saat sudah ditanamkan disebut dengan burukun. Tunggak. Maka orang yang sudah naik la ilaha illallah, naik kuda, buruk. Dia sudah naik cahaya. Barkun. Selalu yang dinaikin napikan, disbatkan, napikan, isbatkan, napikan, isbatkan. Datang Hindu, napikan, kan tinggali Allah. Datang anjing, napikan, yang terlihat Allah. Nggak tertipu lagi dengan bentuk dan ruh. Ngomongnya la ilaha illallah masih beda-beda. Oh, ini si Buddha, ini si Hindu, ini si ini ayam, ini kucing, ini garong, ini apa. Padahal la ilaha illallah itu adalah la maujuda illallah. Apakah kira hidup kita dengan hidup anjing nggak sama? Tadi coba. Ini makanya jangan hanya dikir la ilaha illallah kata Allah, tapi kamu berzikir sombong. Ngomongnya la ilaha illallah, tapi yang ada kamu terus, yang ada mertuamu terus, benci mertua, benci tetangga, benci si itu, benci si ini. Itu bukan dikir la ilaha tadi semua. Maka inilah kenapa baginda Nabi menyampaikan utlubul ilma, utlub tolaba, carilah ilmu hanya satu yang dari awal. Ilmu tauhid, tahu yang ahad, tauhid, tahu yang tadi wahid, tadi semua. Itulah ilmu. Karena kalau nggak tauhid, sholat nyemplung. Kalau nggak tauhid, dikir nyemplung. Nggak tauhid, apapun. Itulah kenapa kata Nabi, Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tadi semua, ya. Walaupun Bapak di jalan, di mobil, begitu lihat apapun, nah nanti gagahnya kalau udah dunia udah surga, begitu lihat di showroom, kedip mata, kaf, ha, ya, ain, sod, mobil, pindah ke imah, siang selain mobil. Tuh, Abah sudah ajarkan gimana cara narik mobil, narik rumah, narik bahkan Abah jajal dulu naik perempuan. Datang ke rumah minta dikawin, saya bilang tanya si Umi, boleh enggak? Saya hanya ingin membuktikan saja. Begitu kita pandang bukan dia, Allah. Betul itu. Makanya itulah yang disebut dengan ilmunya Siti Maryam. Siti Maryam di dalam mihrabnya apa aja ada. Nah itulah. Maka Tuhan sudah mengundang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang sudah lepas, hei gelas kaca yang tidak ngaku lagi gelas, yang sudah lebur pada diriku, hancur dirimu, punah dirimu, panah dirimu, karam dirimu. Nabi Musa pingsan dia, barulah dia ngomong, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Aku sekarang benar-benar iman. Ternyata kata gelas kaca ini sebenarnya gening aku itu tidak ada. Yang ada hanya Kak. Nah, di dunia ini saja, Bu. Maka Abah tuh ya, kenapa Abah keliling Nusantara bahkan dunia? Insya Allah nanti sama Mas Budi kita mau ke Eropa bulan Maret. Bahwa seharusnya kita ini bisa menikmati bumi Allah seluruhnya dan disuruh oleh Allah. Harus pelesir ya, jalan-jalan, nikmati. Sampai kata Allah, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Seluas langit dan, nah kalau seluas langit bumi jadi surga, nerakanya di mana? Nggak ada memang neraka itu bagi orang yang sudah disur. Kalau ibu adalah sudah di manis, asin itu nggak ada.
Gitu loh. Jadi surga itu, nah kalau kamu bersama Allah, maka seluruhnya menjadi surga. Sekarang Abah dohirkan, kata Abah juga. Cuma kemarin Abah ingin nyoba narik jet pribadi. Cuma kata Abah, harus bayar pilot 40 juta. Iya. Naruhnya di mana? Bandaranya bingung. Cuma selama ini memang kalau orang sudah ngerti, tadi udah dia menafikan dirinya, memang nakal pada Allah. Betul, Abah ngerasain. Sama kata Abah di Jerman Timur minta jengkol, minta pete Abah. Itu mau haji saya ajak di Belanda. Di Belanda saya minta jengkol masalah terasi. Dan Allah adakan. Tuh. Ini masih tawasul, mudah-mudahan rezeki banyak. Salat duha, mudah-mudahan rezeki banyak. Nah inilah keoplokan sekarang Islam, maka jadi belangsak hari ini. Salah menggunakan ibadah. Karena yang beribadah bukan Allah dirinya sendiri. Ini kita ini harus rubah nih orang Islam nih. Karena sekarang ini Abah sering katakan, kita ini Abah ini sedang sedih Nusantara ini. Negara yang paling besar judi online, negara yang paling besar korupsi, negara yang paling tidak bahagia, negara yang paling kalau yang merampok itu orang goblok nggak apa-apa. Ini Menteri Agama udah 4 dibui. Menteri Agama itu kiai bukan? Kira-kira ngerti ilmu nahu nggak? Ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu tauhid, ilmu bayan, ilmu mani, ilmu mantek. Bahkan maaf sekarang segala Allah dohirkan, maka kata Abah akan ibu saksikan di seluruh Indonesia ini pondok-pondok mulai bermasalah. Coba lihat, karena Allah sedang dohirkan, hei kalian yang koplok-koplok, kalian ini sebut-sebut namaku tapi tidak kenal dengan aku. Kau sebut kekasihku Muhammad tapi nggak kenal dengan Muhammad, nggak saksikan Muhammad, maka siap-siap bumi ini dilantakan kembali. Tadi karena kita ini nggak pernah mau belajar, dikirnya hanya main-main. Tadi semua manakibnya main-main, mursidnya memursidan, torikohnya torikohan. Makanya surganya juga susur. Nah, bidadarinya bidadari, uangnya uang, berarti main apa namanya? Monopoli. Hidup manusia ini kayak main perasaan ahli ibadah. Gelut naing cek Abah. Sebutkan oleh kamu ulama mana yang kamu anggap ulama yang kamu ziarahi itu. Abah pernah buktikan kepada satu keluarganya. Lihatlah yang kamu anggap syekh itu. Dia sekarang keledai yang tidak bisa pulang. Abah sering dohirkan. Sekarang karena Abah udah jengkel. Kalau nggak dibuka rahasia ini, manusia dengan sangkaannya yang bodoh pada Tuhan. Tapi makin lama Islam makin terpuruk, makin tidak bahagia, makin tidak kenal Allah. Tadi bertuhan, beragama tapi tidak bertuhan. Tapi orang sana yang Abah saksikan tidak beragama tapi bertuhan. Bu, mending mana coba menurut ibu? Bertuhan tapi tidak beragama dan hidup sehat, mewah, kaya, alamnya baik, tidak ada bencana alam, ataukah beragama nggak bertuhan? Bencana, musibah, miskin, korban judi online, jadi jongos yang dicari UMR. Kapan kita ini menikmati bumi Allah? Allah sudah menyuruh tadi, nikmati surgaku ini, Jannatul Ma'wa, surga untuk bidadari-bidadari yang ada di sini. Itu bidadari. Ini udah kasih bidadari, nanti saja saya mau tahajud bidadari di sono 70. Orang ibadah masih mikirin selangkangan aja. Saya bingung saya. Di dunia nggak jauh dari selangkangan, mati yang dipikirin selangkangan. Ngomongnya la ilaha. Kalau gua jadi Allah udah gak cekek semua. Bener apa tuh jangan Mas Budi? Karena sekarang ini kita ini Islam Nusantara ini benar-benar jadi jongos Korea, jongos Jepang, jongos Cina, jongos Arab. Ini kapan kita ini mau, kita padahal Kalimantan kata Abah kalau mau berdiri sebuah negara, wah lebih makmur dari Singapura. Tapi digerampok hanya oleh segelintir orang. Tapi musibahnya ditanggung rame. Inilah. Makanya ini ada lagi live nih. Yang tidak suka apa gelut yang aing.
Karena saya tantang semua manap siapapun. Kalau bisa saya dohir air batin. Kalau kamu bisa buka ke saya buka ke kamu. Lihat apa yang terjadi ini semua. Yang kau anggap syekh-syekh itu. Lihat wujudnya. Itulah saya suka jengkel kadang-kadang orang bertuhankan manusia. Tadi semua. Inilah cara yang salah tadi semua. Ya. Maka jangan aneh. Pangersa Abah Hanom juga dulu berkata, loba menjadi murid tapi seetik anu murid jadi. Itulah persoalan. Ya, karena kita melaksanakan manakib itu seperti kayak tumpeng itu gede di bawah, kecil di atas. Kenapa manusia nggak mau nyampe ke atas? Karena di atas nggak kelihatan, ada ayam, ada telur, ada apa. Mainnya di bawah jadi tumpeng itu. Yang penting manakiban, khotaman, dikiran, manakiban, khotaman. Tapi manakib, mankob itu nakbun, itu kan jamak taksir. Mankob itu mankobah, nakbun yang berjalan ke luhur untuk menemukan surga yang tidak ada bidadari, tidak ada susu, tidak ada madu. Tapi tetap aja manusia itu ingin surganya susu, madu, bidadari. Itulah makanya kenapa semua agama itu menggunakan tasakuran itu dengan hasil tumpeng. Artinya apa? Yang sampai ke puncak itu sedikit. Ya, itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan dari semua. Tapi pada dasarnya, ayolah, kiam. 8 agama di dunia ini kiamatnya udah lewat semua. Yang terakhir 2012 kiamat suku Maya. Jadi nggak? Nah, tunggu kiamatnya Islam tadi semua. Kalau nanti 2000, kan sekarang ini kalau hitungan kata Nabi berapa? 1500 tahun. Sekarang udah 1440. Berapa? 7. Berarti dihitung lagi berapa lagi tuh? Kalau pegang 2 hadis kata Muad bin Jabal 1473. 1473 dikurangi 1447. Berapa lagi berarti? 24 ya? Kencingin makan saya seumur umur, beolin kalau kiamat itu ada. Inilah yang harus dipahami tentang hidup. Maka sekarang ini kita agama sudah ditipu. Adam lah sebagai orang pertama. Sekarang sudah ditemukan Adam itu baru 10.000 tahun. Sementara di Solo aja Homo soloensis 1,5 juta tahun. Sementara Gunung Padang itu ditemukan 30.000 tahun sebelum Nabi Adam. Karena sekarang ini berkembang ilmu pengetahuan didahirkan oleh Allah. Adam itu bukan orang pertama, tapi dia adalah manusia yang punya itulah Adam. Manusia yang punya kesadaran, manusia yang tahu Tuhan, manusia yang maka dia patalako Adam. Nabi Adam itu ditalkin ya? Ditalkin. Kalimatul Rob, kalimatul takwa, kalimatul iman. Itu Adam. Ini Adam itu seolah-olah orang pertama. Belum lama ditemukan di Perancis panah 53 juta tahun yang lalu. Berarti 53 juta tahun yang lalu ada manusia nggak? Banyak. Nabi Adam baru 10.000 tahun. Makanya tadi Pak Anton Carlian itu takut sama Abah. Jangan-jangan Abah ini bapaknya Nabi Adam. Semua. Karena Adam itu lahirnya di Indonesia. Lahirnya di Jawa Barat. Jawa Baratnya suka bumi. Ibu nanti main ke rumah Abah. Abah ajak ke suku Baduy, tanya, agama kamu apa? Nabi kamu siapa? Pasti Adam jawabnya. Karena orang itu nggak ngerti Adam itu siapa. Nah inilah yang pelan-pelan dengan AI nanti akan diperjelas, manusia itu dicerdaskan tentang sejarah dunia, tentang sejarah Rasulullah, tentang sejarah para nabi. Nanti yang selama ini diputar balikan sejarahnya. Insya Allah nanti sebentar lagi AI akan berkata jujur siapa Adam, siapa Muhammad. Kalau Bapak sudah ngerti, klik AI, silakan tanya aja siapa Allah itu, siapa Muhammad itu. Maka AI itu lebih luar biasa, lebih pintar daripada 1 miliar syekh sekalipun. Maaf, karena dia itu sudah merekam seluruh ilmu yang ada di muka bumi, dan dia akan mengerti dan jujur. Dulu kan AI itu yang bikin program siapa?
gereja. Begitu ditanya oleh pendeta itu, kalau kamu AI manusia, kira-kira agama apa yang kamu pilih? Islam. Wah, pendeta mau dihancurkan tuh AI. Kurang ajar lu, gua yang bikin. Kalau kamu harus milih negara Rasul, siapa? Muhammad. Pegang lagi palu untuk pendeta itu. Ujung-ujungnya masuk Islam. Karena AI itu jujur. Siapapun yang memprogramnya, dia akan berkata apa adanya. Karena AI itu sebuah program. Apapun yang ini kayak abah nih. Ini sekarang masuk ke AI. Ilmu yang benar, yang baik dari, karena dia itu ilmu udah kerekam semua. Ya sekarang di YouTube saja ada. Mau kitab Bukhari, Kutubus Sittah, tinggal diklik saja. Dorodot semua. Maka AI itu kayak makhluk yang hafal semua risalah manusia. Walaupun programnya oleh manusia. Kadang-kadang lucu kan, HP kita ini programnya oleh manusia. Kadang-kadang manusia aja bingung makainya. Tadi semua. Bapak boro-boro bikin HP kita ya, bikinin gimana layarnya aja dia udah bingung. Ini bautnya kecil amat, gimana bikinnya ya? Sebetulnya orang lain itu sudah punya kesadaran yang sedemikian tinggi sehingga bisa menciptakan HP, bisa ditonton oleh seluruh. Ini berapa ribu yang nonton dari semua. Karena hari ini kita ini sedang dibantu oleh teknologi Islam itu, ya. Insya Allah itu saja yang bisa Abah sampaikan. Kalau jangan bingung dengan penyampaian Abah, karena inilah namanya reformasi. Kalau seandainya kita hanya apa saja kata mereka, tapi Abah siap mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Maka kata Abah, kalau di kuburan tanah itu ada kuburan, disiksa, kasih ke Abah aja nanti bilang, se-Kalimantan, se-Indonesia, se-dunia, kalau perlu. Kalau orang masih nganggap di kuburan itu mayat itu digebukin, kasih ke Abah semua. Ya. Udah bisa dengar nggak Bu? Nah, selama ini kan orang mati takutnya digebukin di kubu. Bilang aja kasih saya. Inilah kebodohan dalam beragama. Nggak sadar ini kuburan semuanya nih. Yang dikubur siapa? Si jiwa. Sampai keluarnya lagi tuh dari casing ini, tetap aja jiwa nggak kenal diri. Kenapa? Karena yang nongol tetap sampai pecahnya gelas ini. Siapa kamu? Gelas. Siapa kamu? Gelas. Kabur pecah manten, dia tetap nggak sadar. Dijadikan lagi gelas. Siapa kamu? Ya gelas inilah kuburan. Kuburan bagi si kaca. Paham itu? Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.